Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Jalil dengan NIM 1916043, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang interpolasi pada mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum kita masuk di materi, alangkah lebih baiknya kita ketahui apa sih itu interpolasi. Nah, secara umum interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau estimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Kemudian, apa hal yang ingin dicapai pada materi interpolasi? Di interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Interpolasi juga dapat mencari nilai suatu variabel yang tidak ada pada data, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva. Nah, kemudian mengapa mesti menggunakan numerik dan komputasi? Nah, sama dengan materi sebelumnya, mengapa kita menggunakan numerik, yaitu karena agar kita mampu menyelesaikan persamaan yang sulit atau kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, dan penyelesaian persamaan akan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan komputasi. Selanjutnya yaitu sub pembahasan pada materi interpolasi, yaitu ada interpolasi linear, kemudian yang kedua ada interpolasi polinomial, kemudian yang ketiga ada Lagrange, kemudian yang keempat ada spline, di mana di interpolasi polinomial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada polinom kuadrat dan polinom Newton. Sedangkan di spline itu terbagi juga menjadi dua, ada linear dan kuadratik. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan interpolasi linear. Nah, apa sih itu interpolasi linear? Nah, sesuai dengan namanya, maka interpolasi linear ini menggunakan titik-titik antara dua buah titik yang menggunakan garis lurus. Nah, namanya juga linear berarti garis lurus. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, pada gambar di sini kita misalkan ada titik P1 itu berada di titik X1, Y1, dan P2 adalah ada di titik X2, Y2. Berarti sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa untuk menyelesaikan persamaan garis lurus antara dua buah titik, maka rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dengan memanipulasi aljabar, kita tinggal mencari Y min Y1, di mana Y2 kurang Y1 itu kita kalikan ke ruas kanan sehingga menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X dikurang X1. Kemudian Y1 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita temukan bentuk akhirnya yaitu Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 ditambah Y1. Di mana X dan Y-nya ini adalah titik-titik yang nantinya akan kita hendaki. Di mana pola untuk menyesuaikan dari data yang kita peroleh yaitu X1 dan X2. Jadi secara numerik kalau kita gambarkan maka ada Xn, kemudian dapat kita lihat pada gambar yang kedua.
di gambar itu ada xn, kemudian ada xn plus 1 dan x, di mana x ini lah yang akan kita hendaki, kemudian kita cari polanya seperti apa, sehingga bisa kita simpulkan rumus untuk interpolasi linear yaitu y sama dengan yn plus 1 min yn per xn plus 1 min xn dikali x min xn ditambah yn. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di algoritma dari interpolasi linear, di mana langkah yang pertama yaitu kita masukkan dua titik data, di mana titik P1 sama dengan X1, Y1, kemudian titik P2 sama dengan X2, Y2. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar X1, kemudian lebih kecil dari X2. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, kita hitung nilai Y. Y sama dengan Yn plus 1 min Yn per Xn plus 1 min Xn dikali X min Xn ditambah Yn. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu titik Q, X, Y. Kemudian kita masuk di contoh soal. Adapun soal yang diberikan yaitu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,38629444, dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi linear, di mana nilai eksak len 2 sama dengan 0,6931718. Nah, yang diketahui yaitu X0-nya itu sama dengan 1, X1-nya sama dengan 6, kemudian X-nya sama dengan 2, kemudian Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 1,7917595, kemudian yang dicari itu adalah Y-nya. Kemudian adapun rumusnya yaitu Y sama dengan Yn plus 1 min Yn per Xn plus 1 min Xn dikali X min Xn ditambah Yn. Maka Y sama dengan, di mana nilai Yn plus 1 itu sama dengan 1,7917596, kemudian nilai Yn itu sama dengan 0, jadi dikurang 0 per nilai dari Xn plus 1 sama dengan 6, kemudian dikurang nilai Xn itu sama dengan 1, kemudian nilai Yn sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 1,7917596 per 5 dikali 1 ditambah 0, sehingga Y sama dengan 0,35835. Adapun galatnya yaitu sama dengan 0,6931718 dikurang 0,35835 per 0,6931718 dikali 100%, yaitu hasilnya 48%. Selanjutnya yaitu interpolasi kuadrat. Dalam metode interpolasi kuadrat, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai satu titik data digunakanlah polinomial orde 2 yang berbentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 kali X min X0 dikali X min X1, di mana di metode ini kita gunakan karena banyak kasus yang kurang memuaskan jika kita gunakan interpolasi linear. Kemudian di interpolasi kuadrat ini digunakan untuk mencari titik-titik antara 3 buah titik, yaitu P1 di titik X1, Y1, kemudian P2 di titik X2, Y2, dan P3 di titik X3, Y3. Di mana A0-nya itu sama dengan Fx0, kemudian A1 sama dengan
fx1 min f dikurang fx0 per x1 min x0 sama dengan x1, x0. Kemudian aduannya sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 min fx0 per x1 min x0 dibagi x2 per x2 dikurang x0 itu sama dengan f interval tertutup dari x2, x1, dan x0. Selanjutnya kita masuk di algoritma interpolasi kuadrat. Di langkah yang pertama itu kita masukkan 3 titik data, yaitu titik P1 di X1, Y1, kemudian P2 di titik X2, Y2, kemudian P3 di titik X3, Y3. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar X1 lebih kecil dari X2 atau X lebih besar X2 lebih kecil X3. Kemudian langkah yang ketiga kita tentukan A0, A1, dan A2-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung nilai Y. P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X min X1. Kemudian langkah yang kelima itu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu Q, X, Y. Kemudian kita masuk di contoh soal. Adapun soal yang diberikan yaitu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,3862944, dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak len 2 itu sama dengan 0,6931718, di mana yang kita ketahui di sini yaitu x0-nya sama dengan 1, x1-nya sama dengan 4, x2-nya sama dengan 6, x-nya sama dengan 2, kemudian fx0 sama dengan 0, fx1 sama dengan 1,3862944, kemudian fx2-nya sama dengan 1,7917595. Kemudian yang ditanyakan itu adalah fx-nya. Maka penyelesaiannya di sini yaitu A0-nya itu sama dengan 0, kemudian A1-nya di mana A1 itu sama dengan fx1, di mana kita ketahui fx1-nya 1,3862944 dikurang fx0 yaitu 0 per x1-nya sama dengan 4 dikurang x0-nya itu sama dengan 1, sama dengan 0,462098813. Kemudian A2-nya itu sama dengan nilai fx2 sama dengan 1,7917595 dikurang nilai fx1 sama dengan 1,3862944 dibagi x2 yaitu 6 dikurang x1 yaitu 4 dikurang fx1 itu sama dengan 1,3862944 dikurang fx0 sama dengan 0 per x1 itu sama dengan 4 dikurang x0-nya itu sama dengan 1 dibagi x2-nya itu sama dengan 6, jadi 6 dikurang 1 karena x0-nya itu adalah 1, jadi hasilnya yaitu min 0,051873116. Selanjutnya kan kita sudah ketahui tadi A0-nya sama dengan 0, kemudian A1-nya itu sama dengan 0,462098813, kemudian A2-nya itu sama dengan min 0,051873116. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1.
maka P2X itu sama dengan A0 itu 0, ditambah A1-nya itu 0,46209813, kemudian X-nya itu adalah 2, dikurang X0-nya itu sama dengan 1, ditambah A2-nya itu sama dengan min 0,051873116, dikali X-nya itu sama dengan 2, dikurang X0-nya itu sama dengan 1, dikali X-nya itu 2, dan dikurang X1-nya itu sama dengan 4. Maka hasil dari P2X itu sama dengan 0,56584436. Maka galat itu sama dengan 0,69311718 dikurang 0,56584436 per 0,69311718 dikali 100%, yaitu sama dengan hasilnya errornya itu 18,4%. Selanjutnya itu kita masuk di bentuk umum dari interpolasi polinomial, di mana rumus untuk polinomial orde 1 yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. P1X itu sama dengan A0 ditambah A1X. Sedangkan untuk polinom orde 2 yaitu P2X sama dengan P1X ditambah A2 kali X min X0 dikali X min X1. Maka P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Sedangkan untuk polinom orde 3 yaitu P3X sama dengan P2X ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Maka P3X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3. Begitu juga sampai ke polinom orde Pn yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah sampai An kali X min X0 dikali X min X1 sampai seterusnya sampai ke X min Xn min 1. Selanjutnya kita masuk di bentuk umum dari interpolasi polinomial, di mana A0-nya itu sama dengan fx0, A1-nya sama dengan fx1 kurang fx0 per x1 min x0 sama dengan fx1, x0. Kemudian A2-nya sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 min x1 dikurang fx1 min fx0 per x1 min x0 per x2 min x0 itu sama dengan fx2 x1 x0 sampai dengan An sama dengan fxn xn, 1 sampai dengan x1 dikurang fxn min 1 xn min 2 sampai dengan x0 per xn min x0 itu hasilnya sama dengan fxn xn min 1 sampai dengan x2 x1 x0. Ini disebut sebagai divided difference. Selanjutnya yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 x1, y1, P2 x2, y2, P3 x3, y3 sampai Pn xn, yn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan formula Fnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n dalam kurung produk i sama dengan 0 dan j tidak sama dengan i sampai n. X dikurang xj per xi min xj dikali fxi, di mana dengan i itu sama dengan 0, 1, 2 sampai n.
Selanjutnya yaitu untuk polinom orde pertama, yaitu f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 dikali fx1. Kemudian untuk polinom orde kedua yaitu f2x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali x min x2 per x0 min x0 dikali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 dikali x min x2 per x1 min x2 dikali fx1 ditambah x min x0 per x2 min x0 dikali x min x1 per x2 min x1 dikali fx2. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami, namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu sangat besar. Selanjutnya yaitu algoritma dari interpolasi Lagrange, di mana langkah yang pertama yaitu kita masukkan n titik data yang diberikan. P1 sama dengan X1, Y1, P2 itu sama dengan X2 min Y2 sampai dengan Pn sama dengan Xn, Yn. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X lebih besar dari X1, lebih kecil X2, atau X lebih besar X2, lebih kecil X3, atau X itu lebih besar dari Xn min 1, lebih kecil dari Xn. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu kita hitung nilai Y. Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung produk J itu tidak sama dengan 1 X min XJ per XI min XJ. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, itu Q, X, Y. Kemudian selanjutnya kita masuk di contoh soal, di mana ada soal yang diberikan yaitu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 2 sama len 4 sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Maka P2X itu sama dengan X dikurang 4 dikali X dikurang 6 per 1 dikurang 4 dikali 1 dikurang 6 kali 0 ditambah X dikurang 1 dikali X dikurang 6 per 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 6 dikali 1,3862944 ditambah X dikurang 1 dikali X min 4 per 6 min 1 dikali 6 min 4 dikali 1,7917595. Maka untuk P22 X-nya itu kita ganti semua menjadi 2. Sehingga hasil dari P22 itu sama dengan 0 ditambah 0,9241966 dikurang 0,3853519, maka hasil dari P22 itu sama dengan 0,56584436. Maka galatnya yaitu nilai sebelumnya itu dikurang nilai sekarang dibagi nilai sebelumnya, maka 0,693178 dikurang 0,56584436 dibagi 0,693178 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 18,4%. Maka galat dari interpolasi Lagrange ini sama dengan 18,4%. Itulah tadi video dari saya mengenai materi interpolasi
pada mata kuliah metode numerik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.